Berjumpa lagi dengan Al-Barak. Kita lanjutkan cerita kelahiran kembali Dewa Abadi Tanpa Nama. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Kelahiran kembali Dewa Abadi Tanpa Nama bab 2141, Pedang Pil. Ketika dia melihat wanita berhidung bengkok itu digendong oleh 2 dari 5 pengawal berbaju besi perunggu, naluri pertamanya adalah melampiaskan amarahnya padanya. Tampak jelas bahwa wanita itu adalah pelakunya, terutama karena dia telah mendengar jeritannya sebelumnya. Sebenarnya karena jeritan itulah dia ditempatkan dalam posisi yang berbahaya sejak awal. Jika bukan karena itu, tindakan Dion tidak akan begitu mudah memengaruhinya. Akan tetapi, saat pandangannya tertuju pada ekspresi geli Dion, aura mengerikan mengepul dari tubuhnya. Seorang manusia berani menertawakannya, kulitnya yang mengelupas dan terbakar bergetar, memperlihatkan kulit yang lembut dan berdarah di bawahnya. Wajahnya yang hitam dengan cepat memerah karena alasan lain selain emosinya. Namun, Dion benar-benar berbicara sebelum dia sempat melampiaskan amarahnya. Jika Anda ingin menyalahkan seseorang, Anda bisa menyalahkan resepsionis Anda. Wanita muda itu tercengang. Tidak, Yang Mulia P. Saya datang ke sini untuk mengikuti ujian sertifikasi Anda. Tetapi setelah berdiri di sini begitu lama, dia malah mengabaikan saya. Jangan bilang Anda tidak tahu konsekuensi dari hal seperti itu. Resepsionis muda itu tercengang sekali lagi. Bagaimana mungkin seseorang bisa begitu tidak tahu malu? Dia baru saja berhenti di mejanya selama lebih dari sedetik sebelum telapak tangannya menghantam ke bawah. Bagaimana ini bisa dianggap berdiri di sini begitu lama? Namun, ketika dia mendengar bagian akhir dari kata-katanya, getaran yang dalam menjalar ke seluruh tubuhnya yang lemah. Mungkin hal yang paling mengejutkan adalah getaran itu juga menjalar ke seluruh tubuh Yang Mulia Pie. Gunung Pedang Pil. Itu adalah hegemon yang berdiri di antara hegemon teratas, yang berada di tingkat dewa tertinggi. Ia telah berdiri selama triliunan tahun yang tak terhitung jumlahnya, memiliki sejarah yang hampir sama panjangnya dengan keberadaan alam abadi itu sendiri. Namanya tampak aneh pada pandangan pertama. Namun, memang sengaja ditulis seperti itu. Pedang adalah nenek moyang semua senjata. Pedang merupakan salah satu senjata paling sederhana dan paling sulit digunakan pada saat yang sama. Pedang mencakup keagungan alam dan kompleksitas surga. Bahkan mereka yang memilih untuk menggunakan senjata selain pedang pun menghargai keagungannya. Gunung adalah perwujudan stabilitas dan kekokohan. Gunung itu kokoh dan bertahan lama, sebuah eksistensi dengan fondasi yang mencapai kedalaman tak berujung dan ketinggian yang menembus langit. Beberapa bangunan tertua di alam abadi hadir dalam bentuk gunung, eksistensi kuno yang telah berdiri sejak zaman dahulu kala. Namun, sederhananya, pil kebon muncul lebih dulu. Tidak ada penjelasan muluk selain dari satu kalimat ini. Akan tetapi, saat resepsionis dan Yang Mulia Pie mendengar kata-kata ini, itu bukan karena Gunung Pedang Pil yang terpuji. Sebuah kenyataan yang akan membingungkan mereka yang tidak memahami legenda tersebut. Bermiliar-miliar tahun yang lalu, Gunung Pedang Pil berdiri di atas banyak gunung lainnya. Sangat sedikit yang dapat menandingi kekuatannya. Namun, semua orang menyadari bahwa alkemis terhebat di alam abadi mereka bukanlah kepala Gunung Pedang Pil, melainkan seorang pria yang tidak seorang pun berani menyebut namanya. Seperti halnya hegemon dan dewa lainnya, Pilsword Mountain sangat elitis. Ada suatu masa ketika manusia bahkan tidak diizinkan mengikuti ujian sertifikasi. Bahkan segelintir orang yang kurang beruntung karena terlahir dengan tubuh manusia, tetapi cukup beruntung memiliki aurora bawaan, malah dibunuh agar bakat jiwa mereka direnggut. Ketika pria itu naik ke tampuk kekuasaan, dia mengetahui hal-hal ini. Mungkin mengejutkan banyak orang bahwa butuh waktu lama, tetapi dia sama sekali tidak punya pikiran untuk fokus pada apapun kecuali kekuatannya sendiri. Dia tidak pernah mempertimbangkan untuk bergabung dengan Pilsword Mountain karena dia tidak bergantung pada siapapun selain dirinya sendiri dan tuannya untuk bangkit. Ditambah lagi, dialah yang menciptakan alkimia arai, mengembangkannya dari alkimia biasa yang menguasai Pilsword Mountain. Jadi, ketika dia mengetahui bahwa mereka yang lahir dengan bakat yang dia ciptakan sedang digunakan dan disalahgunakan oleh Pilsword Mountain, bagaimana mungkin dia tidak marah? Tidak ada yang berani menyentuh Gunung Pedang Pil. Bukan hanya karena kekuatan mereka, tetapi juga karena sumber daya yang mereka miliki. Jika ada yang menyinggung mereka, mereka bisa melupakan keinginan untuk mengonsumsi pil lain seumur hidup mereka, jika mereka hidup cukup lama untuk menyesali hal seperti itu. Namun, pria ini tidak peduli. Dia membantai semua orang hingga ke Gunung Pedang Pil, membunuh semua orang yang berani mengonsumsi aurora bawaan orang lain. Pada akhirnya, satu-satunya cara Pilsword Mountain berhasil menenangkannya adalah dengan bersumpah pada sumpah surgawi yang berjanji untuk memperlakukan makhluk abadi dan manusia secara adil dalam proses. Itu adalah peristiwa yang mengejutkan alam abadi dan yang bergema bahkan hingga hari ini. Sumpah surgawi, terutama yang disumpah berdasarkan iman dasar seorang hegemon, bahkan lebih mengikat daripada kontrak jiwa.
Jika suatu hari tiba saatnya Gunung Pedang Pil mengingkari janji ini, hegemon mereka yang telah berdiri sejak awal akan runtuh di depan mata mereka. Itulah sebabnya resepsionis dan Yang Mulia Pie gemetar. Meskipun ada desas-desus bahwa pria itu telah meninggal, sumpah surgawi masih tetap kuat. Jika Gunung Pedang Pil mengetahui bahwa mereka tidak mematuhi aturan ini, tempat mereka tidak bernama, hanya dikenal sebagai Serikat Alkimia. Mereka tidak memiliki hak untuk diberi nama karena nama memiliki kekuatan yang mengharuskan Pilsword Mountain untuk berbagi sebagian imannya dengan mereka. Selain itu, tidak semua lembaga alkimia berada di bawah kendali Pilsword Mountain. Tindakan orang itu telah menyebabkan mereka menjadi sangat lemah, yang memungkinkan banyak hegemon yang lebih lemah untuk tumbuh. Namun, yang menjadi fakta adalah bahwa sistem pemeringkatan alkemis diawasi oleh Pilsword Mountain. Dengan demikian, standar murni dipegang teguh di antara semua alkemis. Jadi, meskipun tidak semua hegemon alkimia terikat oleh aturan yang sama, mereka tetap harus mengikutinya karena takut akan pembalasan dari Pilsword Mountain. Jadi, ketika Dion mengucapkan kata-kata ini, semua orang di ruangan itu merasa seolah-olah ada kapak yang menjulang di atas kepala mereka. Butuh beberapa saat sebelum Yang Mulia Pie sadar kembali. Ketika dia akhirnya menenangkan diri, dia memaksakan kemarahannya dan menggantinya dengan cibiran. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2142, Dion Sacharo. Sayangnya, dia tidak tahu bahwa Dion sama sekali tidak mengetahui cerita ini. Ancaman konsekuensi yang dia terima sebelumnya hanyalah akibat dari kepercayaan dirinya. Jika mereka berani menolaknya, dia akan pergi ke serikat alkemi lain yang tidak dikenal dan membangun mereka hingga mencapai titik menghancurkan mereka. Namun, tampaknya dia tidak perlu melakukan semua itu. Tahukah Anda tentang hukuman jika tidak lulus ujian sertifikasi terendah? Dion yang memasang ekspresi penasaran melihat reaksi mereka, mengangkat sebelah alisnya. Oh, hukuman? Tolong beritahu aku. Senyum mengejek dari Yang Mulia Pie semakin dalam, karena ia yakin telah menangkap Dion. Ia yakin Dion telah membuang ide tentang ujian sertifikasi untuk menyelamatkan dirinya, tetapi ia tidak memiliki keterampilan yang berarti. Sangat disayangkan bahwa pada saat yang sama ketika Pilsword Mountain menetapkan aturan kesetaraan mereka, mereka juga menambahkan aturan baru. Hukumanmu adalah kematian, ikutilah aku. Dengan memutar tumitnya, Yang Mulia Pie berbalik. Dion terkekeh. Dia tidak tahu cerita di balik semua ini, tetapi dia pandai membaca pikiran orang. Yang Mulia Pie merasa takut dengan kata-katanya, jadi pasti ada sesuatu yang memaksanya untuk menerima ujian sertifikasinya. Selain itu, tampaknya ia percaya fakta bahwa Dion tidak tahu tentang hukuman mati berarti ia telah menggunakan apapun yang memaksanya sebagai upaya terakhir untuk menyelamatkan hidupnya. Menarik, aku jadi penasaran apa cerita di balik itu. Dion menyesal tidak bertanya lebih lanjut kepada guru besarnya tentang alam abadi. Namun kenyataannya, awalnya ia tidak begitu tertarik dengan hal itu. Fokusnya sepenuhnya adalah meningkatkan kekuatannya untuk mengalahkan entitas itu. Tapi, tak apa, dia akan perlahan-lahan menemukan jawabannya sendiri. Di sisi positifnya, meskipun hukuman atas kegagalan di sini adalah kematian, keuntungannya adalah Dion tidak perlu membayar biaya apapun. Itu cukup praktis. Kenyataannya, bagi yang lain, itu adalah pengalaman yang sangat menegangkan. Sebagian besar orang tua yang mendirikan kios di luar tidak berani mengambil langkah ini, itulah sebabnya mereka hanya bisa tinggal di luar. Bunyi lonceng yang lembut tiba-tiba menyadarkan Dion dari lamunannya. Ia menyadari bahwa Yang Mulia Pie telah menghilang dan kemungkinan besar adalah orang yang menyebabkan perubahan ini. Yang tidak diduga Dion adalah bunyinya menyebar ke seluruh kota. Oh, kurasa kita harus pergi. Dion menarik Saru dan Lilith, mengabaikan wajah sinis dari resepsionis muda yang sepertinya mengira dia berhenti karena takut. Meskipun tidak mengikuti Pie sendiri, tatapan Dion dengan mudah melihat melalui jaringan susunan di lorong tersembunyi. Menemukan susunan yang terakhir digunakan, ia melangkah masuk, menghilang dan muncul di atap yang terkena sinar matahari. Apa gembar-gembor seperti itu hanya untuk gelar yang mulia? Dion mengangkat sebelah alisnya, menganggap semua ini terlalu berlebihan. Atapnya sebenarnya cukup sederhana, hanya ada satu panggung di tengahnya yang dikelilingi oleh beberapa panggung meditasi. Para alkemis berjubah mulai muncul satu demi satu di panggung yang berputar-putar ini. Pada akhirnya, 20 dari mereka duduk bersila, menghadap Dion, Saru, dan Lilith. Namun, itu belum semuanya. Hal ini tampaknya juga menjadi daya tarik besar bagi penduduk kota. Terbang tidak mungkin dilakukan karena peraturan kota dan fakta bahwa lahan pertanian mereka terlalu rendah. Namun, ada beberapa proyeksi dan beberapa bahkan dengan berani melompat ke atas gedung setelah membayar biaya tertentu. Ini juga tidak buruk. Mungkin akan sangat merepotkan jika ada orang yang membeli pil dari manusia biasa. Namun dengan tingkat tontonan seperti ini, semuanya akan berjalan sesuai keinginanku. Apa yang terjadi di sini, Pie?
Salah satu alkemis wanita berjubah mengerutkan alisnya, menatap ke arah Dion saat dia berbicara. Tidak heran ekspresinya aneh. Pertama, ada 3 manusia di hadapannya. Kedua, salah satu dari mereka, pria itu, berpakaian seolah-olah dia tidak punya beban di dunia ini. Apa-apaan celana longgar dan kemeja sederhana itu? Siapa yang berani muncul di hadapan mereka seperti ini? Ketiga, dia benar-benar membawa 2 wanita bersamanya. Rasa jijiknya semakin dalam. Pie tertegun sejenak. Dia telah menunggu Dion untuk mengikutinya, dan ketika dia tidak melakukannya, dia mencibir dan memasuki formasi itu sendiri dengan harapan dapat menggunakan taktik Dion yang tidak berguna. Penampilannya sebagai alasan kegagalan. Ia tidak pernah percaya bahwa Dion benar-benar memiliki kemampuan untuk mengikutinya, apalagi membawa serta kedua wanita ini bersamanya. Anak ini kesini untuk mengikuti ujian sertifikasinya, kata Pie setelah berdeham untuk menyembunyikan keterkejutannya. Dion menyeringai dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Aku tahu apa arti lonceng itu. Hidung sang alkemis wanita berkedut seolah-olah dia tidak tahan mencium bau. Tapi sejak kapan kita mengizinkan pembantu untuk ujian seperti itu? Dan apakah kau menjelaskan dengan benar hukuman mati? Aku lebih suka tidak menyia-nyiakan. Hai Nona, tatapan Dion tertuju pada sang alkemis wanita, seringainya menghilang dan tatapannya menjadi tumpul. Jangan banyak bicara dan mungkin kau bisa mempertahankan hidupmu. Menyebut Saru dan Lilith sebagai pembantu, bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang dimaksudnya? Karena menyiratkan bahwa para wanitanya adalah pelacur. Dia beruntung karena dia tidak memisahkan lehernya dari tubuhnya. Keheningan yang mencekam meliputi kota, hanya menyisakan suara lembut lonceng yang bergema di jalan-jalannya. Dion berjalan ke peron dan mendudukkan Saru dan Lilith di sampingnya. Dia tidak berniat meninggalkan mereka bahkan untuk sesaat. Demi kebaikan kota, dia bertindak seperti ini juga, atau dia tidak keberatan meratakannya dengan tanah jika sehelai rambut di kepala mereka terluka. Bisakah kita mulai sekarang? Aku tidak ingin membuang-buang waktuku. Kata-kata yang ingin diucapkannya terasa seperti sengatan lebah bagi gendang telinga sang alkemis wanita. Baru setelah ia berfantasi tentang menjadi orang yang akan mengambil nyawa Dion saat ia gagal, ia akhirnya bisa menenangkan diri. Saya, Yang Mulia Taline, bersumpah demi sumpah surgawi untuk menilai sertifikasi ini. Dion menyeringai. Dion Sacharo, kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2143, takdir. Alkemis perempuan dan rekan-rekannya semua bergidik mendengar nama ini. Tak seorang pun dari mereka tampaknya tahu mengapa, tetapi itu telah menjadi reaksi naluriah yang bahkan tak seorang pun dari mereka sadari. Rasanya seperti ada tabir yang menutupi seluruh kota, mengaburkan pikiran mereka dari kebenaran. Dion Sacharo secara adil dan tidak memihak. Saya, Yang Mulia Pie, bersumpah demi sumpah surgawi untuk menghakimi. Satu demi satu, mereka mengucapkan kata-kata yang menentukan itu. Saru dan Lilith duduk berlutut tanpa suara, masing-masing di samping Dion. Namun, mereka tampak lebih serius daripada pria yang seharusnya mempertaruhkan nyawanya. Duduk di antara mereka, menyilangkan kaki, dia meregangkan punggungnya seolah-olah dia sudah lelah berada di sana. Segmen pertama dari ujian sertifikasi menguji dasar Anda. Nilai-nilai fana memang remeh, tetapi tetap dibutuhkan oleh setiap Yang Mulia yang terhormat. Dion terlalu malas menanggapi sindiran yang jelas dari Yang Mulia Taline. Dia hanya menatap kosong ke arahnya seolah menyuruhnya untuk melanjutkan. Yang Mulia Taline berpura-pura tidak peduli dengan ketidakpedulian Dion, dan mengeluarkan beberapa platformasi. Platformasi ini disebarkan oleh Pilsworth Mountain sendiri. Masing-masing mewakili bagian dari ujian. Kami hanya mengawasi hal-hal ini, tetapi nilai lulus dan gagal Anda akan ditentukan oleh mereka. Tentu saja, kami juga di sini untuk memantau kecurangan. Dengan lemparan lembut, lempengan formasi pertama berputar di udara menuju Dion. Kecepatannya akan mengejutkan sebagian besar ahli alam Middle Immortal Essence, apalagi manusia biasa. Ketertarikan Dion akhirnya muncul. Jelas, bukan karena keberaniannya yang tidak seberapa, tetapi karena ia tidak dapat melihat melalui formasi yang terukir di pelat. Seperti yang diharapkan, lempeng formasi itu tidak pernah sampai padanya. Lempeng itu berhenti di udara sebagaimana mestinya, membentang menjadi apa yang tampak seperti langit malam ini. Itu sangat indah. Titik-titik cahaya putih berkilauan dan menyebar, garis-garis tipis energi menghubungkannya saat mereka terlipat keluar dari diri mereka sendiri. Pada saat proses itu selesai, minat Dion memudar. Pelat formasi itu sendiri setidaknya berkelas empirin tingkat tinggi, tetapi ujian yang sebenarnya diadakannya sangat membosankan. Dion dapat dengan mudah melewati ujian ini bahkan sebelum ia mendedikasikan 80 tahun untuk membangun kembali fondasi alkimia arainya, apalagi sekarang. Yang Mulia Taline berniat menjelaskan kepada Dion bagaimana ia harus mengerjakan ujian ini. Bagaimanapun, ia telah bersumpah untuk bersikap tidak memihak dan adil. Tidak ada jalan lain untuk menghindarinya. Ia hanya menunggu Dion mengajukan pertanyaan terlebih dahulu.
Siapa yang tahu bahwa Dion akan memulai tanpa memperdulikannya atau yang lain? Awalnya, dia mencibir, berpikir bahwa ini adalah kemungkinan terbaik. Bukan saja dia tidak akan disalahkan, tetapi Dion akan mati. Akan tetapi, ekspresi seperti itu membeku terlalu cepat. Yang membuat ujian ini sulit bukan hanya soal-soalnya, tetapi juga metode abstrak yang digunakan untuk menyajikannya. Setelah alkimia arai diciptakan, teori pembentukan menjadi sangat terkait dengan alkimia. Namun, terlepas dari itu, ini adalah ujian alkimia. Ujian ini tidak menyentuh teori pembentukan. Ujian ini seperti ketahanan diam-diam yang dimiliki Pillsword Mountain terhadap orang yang mempermalukan mereka semua. Meski begitu, Pillsword Mountain masih menyadari betapa pentingnya kombinasi keduanya. Jika mereka mengabaikannya sepenuhnya seperti yang mereka inginkan, akan tiba saatnya mereka tidak bisa lagi berdiri di puncak dunia alkimia. Karena itu, mereka berkompromi. Pertanyaannya murni terkait dengan alkimia, namun ujian itu sendiri ditulis dengan rune dan simpul susunan teori pembentukan. Jika seseorang tidak mengerti teori pembentukan, tidak peduli seberapa dalam pengetahuan alkimia Anda, mustahil untuk menjawab bahkan satu pertanyaan pun. Tugas wakil deputi mereka, Yang Mulia Taline, adalah menjelaskan hal ini kepada peserta ujian dan menyediakan alat harta karun yang dapat digunakan untuk memanipulasi formasi dan dengan demikian menjawab pertanyaan. Tetapi siapa yang tahu bahwa Dion tidak hanya tidak membutuhkan petunjuk-petunjuk ini, tetapi dia juga sama sekali mengabaikan kebutuhan akan harta karun itu. Ia duduk diam. Tidak ada yang bergerak kecuali matanya. Iris matanya berkedip begitu cepat hingga kabur, hampir sepenuhnya menyembunyikan cahaya keemasannya. Seperti ini, para yang mulia bahkan belum menyadari bahwa Dion memiliki aurora bawaan. Kenyataannya, bukan itu alasannya. Hanya saja para yang mulia begitu terpana oleh simpul-simpul susunan yang bergerak cepat dan nada yang menyenangkan yang dimainkannya setiap kali jawaban dijawab dengan benar. Sehingga mereka tidak punya waktu untuk mengalihkan pandangan ke arah Dion. Teori dasar mortalitas. Sempurna. Botani mulia yang lebih rendah. Sempurna. Herbologi mulia yang lebih rendah. Sempurna. Kontrol jiwa mulia yang lebih rendah. Sempurna. Penyambungan mulia bagian bawah. Sempurna. Teori alkimia mulia yang lebih rendah. Sempurna. Sertifikasi tersebut seharusnya memakan waktu beberapa hari. Setiap segmen sangat melelahkan dan menyayat hati, begitu ketatnya sehingga bahkan mereka yang telah belajar selama puluhan juta tahun tidak berani mengikuti ujian. Namun, hanya dalam waktu 1 jam, seorang manusia dengan tatapan malas menerobos mereka. Node-node arai beterbangan begitu liarnya sehingga orang akan mengira dia menjawab secara acak jika bukan karena bel yang menenangkan yang berbunyi untuk setiap jawaban yang benar. Akhirnya, pupil mata Dion berhenti berkedip dan diam. Ia telah sampai di akhir. Tidak ada lagi pertanyaan yang harus dijawab dalam segmen pengenalan pil mulia bawah ini. Ia hanya bisa menatap ke arah yang mulia seolah memberitahu mereka untuk melanjutkan bagian berikutnya. Namun, mereka semua terdiam, merasa kesulitan untuk berbicara atau bahkan bernapas. Mereka tidak dapat memahami apa yang baru saja mereka lihat. Apakah pernah ada orang yang berhasil menyelesaikan bagian teori ujian sertifikasi dengan sempurna? Segmen berikutnya adalah bagian praktik dari ujian sertifikasi. Pilih 3 pil kelas mulia bawah untuk diracik. Bahan-bahan dan kuali akan disediakan untuk Anda. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2144, penghinaan. Benar, masih ada bagian praktisnya. Bahkan jika bocah fana ini jenius dalam teori, manusia fana yang dapat mempertahankan ki jiwanya cukup lama untuk meramu bahkan 1 pil abadi terlalu langka, apalagi 3 dari mereka. Yang Mulia Taline tidak tahu bahwa pikirannya hampir sama dengan Yang Mulia Pie. Sayangnya bagi mereka, kekecewaannya akan sama besarnya. Kamu pilih saja, kata Dion sambil mengangkat bahu. Apa, bukan hanya Yang Mulia Taline, tetapi semua Yang Mulia terkejut luar biasa. Siapa di antara mereka yang tidak pernah mengebor diri mereka sendiri? Bekerja keras dengan 3 pil yang sama selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya? Bahkan sebelum mereka melangkah ke ujian sertifikasi, mereka telah menyiapkan 3 daftar ini. Namun, bocah fana ini benar-benar meminta mereka untuk memilih. Yang tidak mereka ketahui adalah bahwa ini benar-benar akan menjadi pertama kalinya Dion meramu pil kelas abadi. Jika apa yang telah dilakukannya untuk wanita tua berhidung bengkok itu diabaikan. Tidak ada ramuan kelas abadi di alam manusia, jadi di mana dia akan menemukannya? Dia akan menggunakan simulasi tangan dewa, tetapi dia harus melihat ramuan asli sebelum dia bisa melakukannya. Dan karena alasan yang jelas, Dion tidak akan mampu memenuhi persyaratan ini. Jika para yang mulia mengetahui kebenaran ini, mereka mungkin akan tertawa terbahak-bahak, akhirnya percaya bahwa mereka telah memojokkannya. Namun, mereka tidak memiliki kemampuan untuk membaca pikiran Dion bahkan jika ia telah menyingkirkan desil. Jiwanya jauh lebih kuat daripada jiwa mereka sendiri. Saya hanya memikirkan tempat usaha Anda.
Jika saya menyebutkan pil yang tidak dikenal, seberapa besar kemungkinan tempat kecil ini memiliki semua bahannya? Kata-kata licik Dion menyulut api amarah para yang mulia. Tetapi di saat yang sama, mereka menggigit lidah mereka. Pie memang telah berencana untuk menamai salah satu pil yang paling sulit di tingkat Lower Venerable. Tetapi dia hampir tidak bisa menyembunyikan rasa malunya ketika dia menyadari pil tersebut tidak memiliki ramuan surgawi yang dibutuhkan untuk itu. Rahang halus yang mulia Taline mengatup, menahan amarahnya sekali lagi. Karena kau meremehkan tempat kecil kami, aku akan menyebutkan 3 nama untukmu. Pil pembersih jantung, pil pembekuan ki, dan pil pengisian jiwa. Para yang mulia menarik napas dalam-dalam. Mereka yakin serikat alkemi mereka tidak memiliki benda-benda ini. Taline pasti mengambilnya dari koleksi pribadinya. Dan, ketika kesulitan meramu pil-pil ini diketahui, jelaslah alasannya. Di antara semuanya, pil koagulasi ki adalah yang termudah, tetapi bahkan itu adalah gunung yang tinggi untuk didaki. Pil pengumpul esensi abadi adalah yang termudah di antara pil mulia bawah untuk dibuat dan sering dipilih untuk ujian ini. Namun, pil koagulasi ki berada beberapa tingkat di atasnya meskipun memiliki fungsi yang sama. Yang lebih sederhana dari keduanya membantu mengumpulkan ki dengan kecepatan lebih cepat. Namun, pil koagulasi ki memadatkan ki yang terkumpul, meningkatkan kualitasnya. Yang membuat pil ini begitu sulit dibuat adalah kenyataan bahwa pil itu harus dikalibrasi dengan sempurna untuk orang yang mengonsumsinya. Jika ki terlalu banyak menggumpal dalam tubuh yang lemah, meridian akan terbelah dan menjadi lumpuh. Jika terlalu sedikit dalam tubuh yang kuat, Anda akan mendapati pelanggan yang tidak puas. Bagaimanapun, harus diingat bahwa mengonsumsi pil yang sama berulang kali akan menurunkan efeknya. Akibatnya, seorang alkemis harus memberikan hasil yang memuaskan kepada kliennya. Ini bukan masalah besar dalam ujian karena Dion tidak memiliki klien. Namun, yang sulit adalah karena Taline menyediakan bahan-bahannya, dia pasti akan memberikan daftar ramuan yang dimodifikasi untuk pil pembekuan darah tinggi. Versi ini memiliki tingkat kesulitan yang sebanding dengan pil kelas mulia menengah. Pil pembersih hati dan pengisian jiwa bahkan lebih buruk. Pil pertama menciptakan pil yang menargetkan hati Dao, meningkatkan pemahaman dan memperpanjang hidup bagi beberapa makhluk abadi yang lemah. Pil kedua sangat penting bagi para alkemis, yang memungkinkan mereka untuk mengisi kembali stamina jiwa mereka di tengah-tengah ramuan. Area tubuh yang mereka targetkan sangatlah sensitif. Selain itu, metode meramu mereka juga unik dan berbeda dari yang lain. Kebanyakan pil Peak Venerable Grade tidak terlalu sulit untuk dibentuk. Tunggu, perkataan Dion membuat seringai Taline semakin dalam. Apa ini? Jangan bilang kau berubah pikiran. Ini ujian sertifikasi, bukan taman bermain. Aku sudah memasukkan pilihanmu. Atau kau percaya tempat usaha kecilku tidak bisa melakukan hal-hal ini? Dion tersenyum tipis, menggelengkan kepalanya. Tidak, aku yakin kau bisa. Aku bisa melihat bahwa kau tidak lagi perawan. Namun jiwamu tidak terikat pada siapapun. Jadi kau tidak menikah atau memiliki pendamping Dao. Wanita cantik sepertimu pasti bisa menukarkan semua ini. Apa yang barusan kau katakan padaku? Aura Taline mengamuk, menyebabkan pengamat sipil yang tercengang mundur beberapa ratus meter. Sayangnya baginya, reaksinya menyebabkan banyak orang memandangnya dengan skeptis. Saya hanya mengatakan kebenaran, tidak perlu marah. Saya hanya punya satu pertanyaan sederhana. Pil-pil ini saya buat, bolehkah saya menyimpannya? Dada Taline naik turun dengan gerakan yang memikat dan ganas, wajahnya merah padam. Tampaknya Dion telah menyinggung perasaannya. Siapa yang menyuruhnya mencoba menghina Saru dan Lilith sebelumnya? Seolah-olah dia mampu membeli bahan-bahan ini dengan cara biasa dengan keterampilannya yang minim. Aku berharap demi kebaikanmu, bahwa engkau tidak gagal. Aura haus darah tercium dari wakil deputi. Jelas bagi mereka bahwa ini bukan hanya peringatan bagi Dion, tetapi juga bagi mereka. Jika dia mendengar ada yang menyebarkan rumor, kematian mereka akan segera terjadi. Sayangnya, tidak mungkin untuk membatalkan apa yang telah dilakukan Dion. Benar-benar mustahil. Sudah menjadi rahasia umum bahwa wakil ketua dan ketua serikat memiliki hubungan yang tidak jelas. Namun, siapa yang akan mengintip hal seperti itu? Mereka semua ingin tetap hidup. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2145, Mahkota. Selain wakil dan ketua serikat, kedudukan Taline adalah yang tertinggi. Dia bukan hanya ahli esensi abadi puncak, tetapi dia juga berada di kelas mulia tinggi, selangkah lagi dari puncak. Dia bukan seseorang yang ingin mereka lawan. Namun tampaknya kebangkitannya tidak begitu organik. Dion tersenyum. Saya anggap itu sebagai jawaban ya. Menoleh ke arah kerumunan, senyum Dion melebar. Jika kalian semua ingin membeli pil dari yang mulia termuda di alam abadi, bersiaplah untuk membuka dompet kalian. Pupil mata Taline mengecil, tetapi dia tidak berkata apa-apa. Sebagai manusia biasa, dia tidak bisa hidup lama. Jadi dia mungkin mengatakan yang sebenarnya.
Hanya saja dia tidak bisa melihat apa yang ada di dalam dirinya. Dengan lambaian tangannya, Taline melemparkan kuali abu-abu polos ke Dion. Dengan lambaian lainnya, set bahan pertama pun muncul di hadapannya. Pertama, mereka dianalisis dengan platformasi yang ditetapkan untuk segmen ujian ini. Setelah memeriksa bahwa tidak ada yang tidak diinginkan terjadi, simpul-simpul arai berkedip menandakan dimulainya ujian. Di kejauhan, mereka yang datang untuk menyaksikan merasakan darah mereka mendidih. Di satu sisi, seorang manusia adalah orang terakhir yang ingin mereka beli pilnya. Namun, di sisi lain, bahkan sebagai orang awam, mereka tahu betul bahwa penampilan Dion sejauh ini sangat mengesankan. Dan perasaan itu semakin liar ketika ki jiwa emas tiba-tiba bersinar. Aurora bawaan, para tokoh terhormat hampir saja jatuh dari panggung mereka. Selama 10 menit, Dion tidak bergerak. Namun, ki jiwanya begitu menekan sehingga tidak ada seorang pun yang berani bergerak. Hanya Saru dan Lilith yang tampaknya merasakan kenyamanan. Dalam sekejap, mata Dion terbuka, api merah keemasan muncul di telapak tangannya. Angin menenangkan api. Melihat ini, Taline dan Pie sedikit santai. Semua orang tahu teknik ini adalah teknik untuk pemula di antara pemula. Selain itu, api pil Dion juga tidak tampak begitu mengesankan. Bahkan jika ia memiliki aurora bawaan, sebagai manusia biasa, bagaimana ia mampu berlatih? Ini hanyalah lelucon. Sayangnya bagi mereka, baru 10 menit Dion mulai bermeditasi, tetapi dia sudah meramu pil pembersih jantung berkali-kali. Dia tidak hanya mengedarkan meniru tangan dewa, tetapi dia juga membagi pikirannya dengan ribuan cara, masing-masing meramu sendiri. Melihat bahan-bahan di hadapannya adalah semua yang dia butuhkan. Dengan fondasinya, untuk pil bermutu rendah seperti itu, mengapa tidak mudah baginya? Dion dikatakan telah menghabiskan waktu 80 tahun untuk membangun kembali fondasinya. Tetapi berapa waktu efektifnya? Dengan banyaknya cara yang dapat ia gunakan untuk membagi pikirannya, 80 tahun yang ia jalani sama nilainya dengan 80.000 tahun. Bahkan, 80 juta tahun bukanlah suatu yang berlebihan. Alasan Dion menggunakan api pil yang lemah ini bukan karena ia menyembunyikan api bawaannya, melainkan karena kuali pil ini terlalu lemah untuk mengatasinya. Api ini sudah cukup. Kekuatan jiwa Dion yang luar biasa mengangkat kuali itu hingga melayang ke udara. Segel tangannya dengan cepat berpindah dari satu simbol ke simbol lainnya saat aura merah dan hijau yang indah melingkari tubuhnya. Tangannya memukul kuali, sebuah dering indah bergema saat ia memasuki tempo ritmis. Para yang mulia tercengang sekali lagi. Ini bukan hanya angin penenang api. Satu dengan diri sendiri, Dion baru saja memulai, tetapi harapan mereka untuk membunuhnya sudah sirna. Ketika ia lulus ujian ini, ia akan menjadi yang mulia kelas bawah. Dengan status seperti itu, hidupnya lebih terlindungi daripada sekarang, terutama dari alkemis lain. Hukuman untuk membunuh salah satu dari mereka sangat mengejutkan. Hanya seorang empirin yang bisa membunuh seorang yang mulia tanpa konsekuensi. Namun Dion memiliki lapisan perlindungan lain. Jika dia benar-benar semudah yang dikatakannya, bahkan Dewa Alkimia tidak akan berani menyentuhnya dengan mudah. Hasil tesnya akan menyebabkan kegemparan di pil Sword Mountain. Kuali abu-abu itu meledak terpisah, memperlihatkan dua pil yang indah. Namun Dion bertindak cepat, melapisi salah satunya dengan susunan penyembunyian. Meskipun ia senang bersikap gegabah, mengungkap Endowment of Multiplicity miliknya sama saja dengan mengundang masalah. Jika berita itu tersebar, ia akan diburu bahkan oleh Dewa Abadi untuk memurnikan pil bagi mereka hingga lengannya putus. Namun, jika ia merahasiakannya, ia dapat meningkatkan ketenarannya dan membuat orang-orang mendatanginya dengan pesanan pil. Kemudian ia dapat mengantongi pil tambahan dan menghasilkan banyak uang. Kehadiran pil bermutu tinggi jelas mengguncang para yang mulia hingga ke inti. Taline membungkuk dari mimbar meditasinya, ekspresi gelap menutupi alisnya. Suasana hatinya semakin memburuk saat Dion kemudian meramu pil pembekuan ki dan pengisian jiwa bermutu tinggi. Baginya, hal itu tampak mudah. Setiap kali kuali bermutu rendah itu meledak, Taline dan Pie berharap pil itu akan rusak. Namun, setiap kali, aspirasi mereka pupus. Pada akhirnya, 3 pil cantik berada di telapak tangan Dion. Kita butuh simbol. Bagaimana kalau mahkota? Kesombongan Dion bersinar terang, ki jiwanya menyapu seperti bilah pisau untuk menggores setiap pil dengan mahkota cemerlang yang hampir lebih terang dari pil itu sendiri. Anda, Taline menahan kata-katanya, mengukir mahkota di pilmu, dia meminta kematian. Jika pria itu tahu, tamatlah riwayatnya. Pil Sword Mountain tidak suka dengan penghinaan seperti itu. Setelah kejadian itu bertahun-tahun yang lalu, mereka sangat peka untuk melindungi wajah mereka. Sebenarnya, Dion ingin menggunakan sabit. Namun, ia merasa bahwa mengaitkan pilnya dengan kematian bukanlah hal yang baik untuk bisnisnya. Sekarang, bagaimana kalau kita mulai lelangnya? Aku orang yang sibuk.
Dion segera menjual pilnya dengan harga selangit kepada pedagang yang mungkin akan mencoba menjualnya dengan harga lebih tinggi. Seperti ini, ia membuat 300 kristal yang lebih rendah. Di tempat ini, jumlah itu cukup untuk membeli sebuah kota kecil. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2146, lucu. Itu terlalu berbahaya, kau seharusnya tidak melakukan hal seperti itu lagi. Saru menatap ke arah Dion dengan sedikit cemberut, sikapnya menunjukkan keseriusan. Maksudmu, menyebut seorang ahli esensi abadi puncak sebagai pelacur itu berbahaya, goda Dion, pura-pura terkejut dengan kenyataan ini. Dion, melihat Saru yang mungil meletakkan tangannya di pinggul, Dion tidak dapat menahan diri untuk berpikir bahwa dia tampak seperti seorang istri kecil yang manis. Saat ini, mereka telah menempati sebuah kamar di Serikat Alkimia. Kamar itu seharusnya menjadi tempat penyulingan. Tempat yang pada dasarnya dibangun khusus untuk memaksimalkan efisiensi dan kualitas ramuan pil, tetapi kamar itu juga berfungsi sebagai tempat tinggal pribadi. Meskipun serikat itu tampak cukup kecil dari luar, bagian dalamnya anehnya besar. Ini bukan karena memiliki teknologi spasial yang tertanam di dalamnya, melainkan karena dirancang dengan baik. Selain fakta bahwa hanya ada sedikit yang mulia yang layak mendapat tempat di sini juga. Teknologi spasial di alam abadi terlalu langka. Alasan Saru dan Lilith harus meninggalkan begitu banyak barang mereka adalah karena cincin spasial mereka dari alam fana tidak dapat bertahan di sini. Apapun yang mereka miliki di dalamnya akan hancur bersama dengan ruang di dalam cincin itu. Memanipulasi ruang di alam abadi terlalu sulit. Akibatnya, cincin spasial beberapa tingkat lebih langka dan mahal di sini. Jadi, kedua wanita itu hanya bisa mengambil apa yang bisa mereka pegang di tangan mereka. Dan, karena bahaya teleportasi ke dunia batin Dion yang runtuh, semakin sedikit barang yang mereka ambil, semakin baik. Bahkan sekarang, Saru mengenakan sarung tangan di tangannya dan Lilith membawa pedang bermata merah di punggungnya. Sedangkan untuk Dion, dia jelas tidak memiliki masalah ini. Dia tidak hanya memiliki dunia batinnya, tetapi dia juga memperoleh kemampuan untuk menyimpan harta karun di dalam mata pikirannya. Meskipun, itu hanyalah harta karun dengan jiwa yang terikat padanya seperti Little Chibi dan Reapel. Dion menggaruk kepalanya dengan canggung melihat sikap Saru yang tegas. Ia hampir lupa bahwa Saru adalah seorang putri yang harus memikul banyak tanggung jawab sejak ia masih kecil. Tidak seperti Ri yang terpaksa meninggalkan tanggung jawab tersebut, Saru terpaksa memikulnya sebagai beban. Jangan terlalu khawatir, Dion tersenyum tipis. Aku tidak akan melakukan sesuatu yang berlebihan. Tapi, Saru tidak tahu bagaimana melanjutkannya. Tidakkah kau pikir ada sesuatu yang mencurigakan di sini? Bagaimana mungkin dia bisa menjadi yang mulia tertinggi? Mereka bahkan mengatakan bahwa dia dekat dengan alam yang mulia puncak. Tapi itu jelas tidak masuk akal. Lilith, yang mendengarkan dari samping, mengangkat sebelah alisnya. Apa maksudmu? Pikirkan seperti ini. Di sini, hanya ada 3 alam alkimia. Alam mulia, alam empirin, alam dewa. Namun, ada 5 alam kultivasi. Esensi abadi, orang suci abadi, surgawi abadi, hukum abadi, dan dewa abadi. Sejujurnya, pemahamanku tentang alam mana yang harus dimasuki untuk mencapai kemahiran tertentu dalam alkimia agak bias. Lilith dan Saru saling memandang dan terkikik. Kata-kata itu meremehkan. Mereka percaya bahwa Dion bisa mendapatkan sertifikasi sebagai yang mulia tertinggi sekarang juga jika dia benar-benar menginginkannya. Namun jiwanya masih berada di alam fana. Mengenai indranya, itu berada pada tingkat yang sama sekali berbeda. Tidak ada individu yang sebaik dia bahkan di dunia gelembung tingkat tinggi. Namun, mereka sekarang mengerti apa yang ingin dia katakan. Tetap saja, tidak peduli seberapa miringnya. Aku bisa melihat betapa konyolnya baginya untuk mencapai level seperti itu sementara masih menjadi ahli alam esensi abadi, terutama karena dia tidak memiliki aurora bawaan. Aku bisa melihat kekuatan jiwanya dengan mudah. Dia paling baik daripada yang mulia bawah rata-rata, mendekati yang mulia tengah. Menurut perkiraanku, hanya orang suci abadi yang bisa menjadi yang mulia tinggi dan puncak. Hanya setelah memasuki alam surgawi abadi, Anda akan memiliki kultivasi yang cukup dalam untuk menjadi empirin, dan begitu pula, hanya ahli hukum abadi yang bisa menjadi empirin tinggi dan puncak. Menjadikan dewa alkimia sebagai ranah yang eksklusif bagi dewa abadi. Jadi menurutmu apa yang sedang terjadi? Tanya Saru. Karakter Taline yang mulia ini pasti menggunakan cara-cara curang untuk mendapatkan kedudukannya. Aku tidak akan terkejut jika satu-satunya orang suci abadi dari Serikat Alkimia ini terlibat. Lagi pula, dari petunjuk konteks, dia tampaknya adalah kekasihnya. Jujur saja, aku tidak akan peduli dengan hal ini. Aku berencana agar kita meninggalkan tempat ini begitu Raja Naga itu akhirnya menata hidupnya dan sampai di sini. Namun, dia memutuskan untuk membuatku marah, jadi dia hanya bisa menyalahkan nasib buruknya. Bagaimana mungkin hal seperti itu bisa dipalsukan? Saru tahu betapa ketatnya Pillsword Mountain,
bagaimana tempat kecil ini bisa menipu mereka? Itulah satu-satunya bagian yang layak diselidiki, kata Dion sambil tersenyum. Betapapun hebatnya kekuatan mereka, mereka tidak sempurna. Aku mungkin belum bisa menggambar atau memahami sepenuhnya susunan tingkat empirin, tetapi aku sudah bisa memikirkan beberapa metode untuk mengelabui sistem mereka dengan sekali pandang. Bahkan jika Taline bodoh, itu tidak berarti pendukungnya bodoh. Dan bahkan jika dia bodoh, mereka punya jutaan tahun untuk memikirkannya. Jika Pillsworth Mountain benar-benar peduli untuk tidak tertipu, mereka akan menggambar susunan tingkat dewa untuk mereka semua, tetapi jelas mereka tidak keberatan meninggalkan celah ini. Aku bahkan belum pernah bertemu dengan siapapun dari Gunung Pedang Pil ini, tetapi untuk beberapa alasan, aku secara naluriah tidak menyukai mereka. Kita lihat saja kemana arahnya. Sementara Dion dengan santai memutuskan apakah akan menjadikan salah satu hegemon terkuat di alam abadi sebagai musuh atau tidak, dia mungkin tidak menyadari bahwa dia telah membakar alam itu sendiri. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2147, buku. Pagi itu, Gunung Pedang Pil sepi seperti biasa. Tempat yang tidak berani didatangi orang untuk membuat keributan. Meskipun memiliki susunan peredam suara yang terpetakan dengan baik tidak seperti serikat alkimia yang tidak bernama, itu lebih merupakan masalah budaya dan kesopanan daripada kebutuhan. Namun, dibandingkan dengan Pillsworth Mountain, pusat afiliasinya, tempat yang dikenal sebagai pusat sejati dunia alkimia, ramai dengan kehidupan. Karena tidak ada deskripsi yang lebih baik, tempat ini dapat dianggap sebagai pasar yang berkelas. Ada banyak pedagang dan tawar-menawar adalah hal yang biasa, tetapi semua orang berpakaian seperti bangsawan dan jalan berbatu itu bersih dan tanpa setitik debu pun. Bahkan, jika seseorang melihat lebih dekat, mudah untuk melihat bahwa jalan-jalan itu diaspal dengan marmer kelas empirin yang lebih berharga daripada banyak harta karun kelas tua. Di tempat seperti itu, jarang sekali dewa alkimia muncul, tetapi di saat yang sama itu adalah tempat yang paling memungkinkan bagi mereka untuk muncul juga. Jika seseorang menginginkan sedikit kesempatan untuk mendapatkan pil dewa legendaris, ini adalah salah satu dari sedikit tempat di alam abadi yang memungkinkannya. Namun, bagi para kultivator biasa yang terlahir sebagai bangsawan, tempat ini memiliki keindahan yang berbeda. Mendapatkan pil dewa hampir mustahil, tetapi tempat ini memiliki segala macam hiburan di luar itu. Tidak hanya memiliki persediaan pil empirin terbesar, tetapi juga merupakan rumah bagi divisi alkimia. Divisi alkimia merupakan papan kompetisi bagi para alkemis di seluruh dunia. Tidak hanya menyimpan catatan pertandingan antar alkemis terhebat yang pernah ada, tetapi juga memuat papan peringkat yang sangat dihormati. Para alkemis muda datang ke sini sepanjang waktu tidak hanya untuk mengasah diri mereka melawan lawan yang tangguh dan menjual kreasi mereka sendiri, tetapi juga untuk membeli rekaman spar ini. Atau, lebih tepatnya, menyewa. Ada ketertarikan tertentu saat melihat dewa alkemis yang jarang tampil di depan umum untuk meramu pil. Namun, mungkin daya tarik terbesarnya adalah papan peringkat tersebut. Peringkat yang mulia, peringkat empirin, dan peringkat dewa. Akan tetapi, masih ada satu papan peringkat lagi, papan peringkat yang diperuntukkan bagi anak muda yang berusia di bawah 1 juta tahun yang baru pertama kali mengikuti sertifikasi. Papan peringkat itu tidak hanya mempertimbangkan usia, tetapi juga skor Anda dalam ujian tertulis dan pil yang Anda buat dalam ujian praktik. Ketiga aspek ini diambil, diberi bobot berdasarkan kesulitan dan kinerja, lalu diberi peringkat di antara semua pemuda di seluruh alam abadi. Dan karena daftar inilah keributan menyebar ke seluruh dunia gelembung yang tak terhitung jumlahnya. Theo, kudengar kau masuk dalam jajaran 1000 teratas peringkat sertifikasi. Kurasa seharusnya Yang Mulia Theo sekarang, ya? Seorang pemuda menggoda temannya. Namun, Yang Mulia Theo tidak tampak senang dengan hasil ini. 1000 teratas tampak mengesankan, tetapi hanya 100 teratas yang dipertahankan lintas generasi. Siapapun yang berada di bawah 100 teratas disingkirkan setelah 1 juta tahun berada dalam daftar. Kemuliaan yang dipegangnya sekarang akan segera terhapus, sebuah kenyataan yang meninggalkan perasaan tidak nyaman di hatinya. Faktanya, seperti itulah cara kerja semua daftar tersebut. Hanya 100 orang teratas yang dapat berpuas diri atas pencapaian mereka. Semua orang lainnya harus terus membuktikan diri, agar tidak kehilangan gengsi mereka. Akibatnya, terdapat kesenjangan yang sangat besar antara nomor 100 pada setiap daftar peringkat dan nomor 101. Jadi, 1000 teratas mungkin terdengar mengesankan mengingat berapa triliun pemuda yang ada di alam abadi, tetapi itu tidak cukup bagi Yang Mulia Theo untuk merasa bahagia. Yang Mulia Theo tersenyum palsu kepada temannya, sambil menatap ke arah monumen-monumen yang menjulang tinggi dengan sorot getir yang tersembunyi di matanya. Akhirnya ia menemukan namanya, yang tertata rapi di angka 986. Nama itu memiliki kilauan keperakan samar yang dimiliki nama-nama antara angka 101 dan 1000, tetapi itu pun tidak membuatnya merasa bahagia. 986.
Theo Lucin, 254.623, Middle Venerable Nascent Soul. Ujian tertulis, 3.671 per 10.000. Ujian praktik, pil pembengkok angin 82%, bermutu tinggi, pil koagulasi Ki, 84%, bermutu tinggi, pil pengurang jiwa, 76%, bermutu tinggi. Dengan hasil seperti ini, dia tidak akan pernah miskin sehari pun dalam hidupnya. Memiliki jiwa baru yang terhormat di usianya yang belum mencapai 300.000 tahun menjadikannya salah satu talenta terdepan di alam abadi, terutama karena dia terlahir dengan jiwa baru yang terhormat. Namun, tampaknya dia ditakdirkan untuk menjadi lebih rendah. Kalau saja dia dilahirkan dengan Empirin Nascent Soul seperti para keturunan di 100 teratas. Mengapa hidup begitu tidak adil padanya? Mengapa orang tuanya tidak lebih kuat? Yang memungkinkannya melewati batas dan menjadi seorang jenius hebat yang dipuja semua orang? Pada saat itulah peringkat sertifikasi bersinar, deretan nama mulai bergeser perlahan. Hal ini tidak sering terjadi, tetapi tidak jarang terjadi. Jadi meskipun banyak yang melihat dengan rasa ingin tahu, hal itu tidak sampai membuat mereka kehilangan akal. Namun, setelah beberapa saat, semua orang menjadi bingung. Cahaya itu berhenti, tetapi mereka tampaknya tidak dapat menemukan nama baru itu. Saat itulah mata mereka mulai perlahan bergerak ke atas dan menuju 100 tempat teratas yang dipuji yang belum pernah tersentuh selama miliaran tahun. Pada saat itu, seluruh alam abadi terbakar habis. Dion Sacharo, 286, jiwa bintang tingkat 6. Ujian tertulis, 10.000 per 10.000. Ujian praktik, pil pembersih jantung 100%, tingkat atas, pil pembekuan Ki, 100%, tingkat atas, pil pengisian jiwa, 100%, tingkat atas. Keheningan yang mencekam memenuhi udara. Yang mulia Theo terdiam membeku cukup lama, tidak mampu bergerak sedikit pun. Jiwa bintang tingkat 6, dia manusia biasa, baru berusia 286 tahun, kemurnian 100% setiap saat tanpa gagal. Yang mulia Theo merasa jantungnya berdebar kencang. Satu-satunya alasan mengapa pertunjukan ini berada di peringkat ketiga dan bukan yang pertama adalah karena nomor 1 dan 2 usianya kurang dari setengah usia Dion dan pil yang diracik jauh lebih tinggi tingkat kesulitannya daripada Dion ini. Selain itu, karena mereka berdua terlahir dengan jiwa baru lahir empirin tinggi, mereka berhasil meramu pil yang disempurnakan sebanyak 4 kali. Masing-masing 1 kali untuk pil terbaik mereka, sedangkan pil mereka yang lebih lemah sedikitnya disempurnakan sebanyak 2 kali. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2148, lemah. Apa yang akan dipikirkan orang-orang ini jika mereka tahu alasan Dion tidak meramu pil yang lebih rumit hanyalah karena serikat alkemi tempat dia mengikuti ujian terlalu miskin untuk mengeluarkan bahan-bahan untuk sesuatu yang lebih baik, dan alasan dia tidak memurnikan pil yang diperkuat adalah karena dia ingin menyelesaikan ujian secepat mungkin. Akan tetapi, meskipun Dion berada di peringkat ketiga, ada beberapa hal yang tidak terbantahkan. Pada generasi ini, ia menduduki peringkat nomor 1. Nomor 2 dan 1 dalam daftar tersebut telah lama naik ke tingkat dewa alkimia dan telah hidup selama triliunan tahun. Mereka adalah orang-orang tua yang sudah menginjakkan kaki di liang lahat. Kedua, dia adalah satu-satunya manusia biasa yang masuk dalam 1000 teratas, apalagi 100 teratas dan bahkan 3 teratas. Penampilannya sangat mengesankan hingga hampir menyilaukan. Pasar pil Sword Mountain terdiam beberapa menit sebelum meledak. Beberapa orang berlarian ke segala arah, menyebarkan berita seperti orang gila. Mungkin itu adalah hari pertama dalam sejarah di mana seorang manusia mampu mencengkeram hati alam abadi dengan begitu erat. Guru, haha. Seorang lelaki tua keriput dengan rambut putih cemerlang terbangun kaget dari kursi goyangnya. Matanya, yang hampir saling menempel karena semacam lem, perlahan terbuka, memperlihatkan kedalaman abu-abu keputihan yang buram. Wanita muda yang memanggil namanya itu memiliki rambut putih cemerlang, tetapi bukan karena usia tua seperti pria tua itu. Sebaliknya, dia begitu muda dan cantik sehingga udara di sekitarnya tampak tenang. Alis yang indah, lekuk tubuh yang anggun, tangan halus yang menggenggam tangan tuannya dengan lembut. Dia adalah wanita yang telah mencengkeram hati banyak pria dan bahkan wanita. Ibu kulit putih pertama tampak jauh lebih baik daripada sebelumnya. Sejak tuannya mengakhiri perang, kesehatannya perlahan pulih, menjadi lebih cantik daripada sebelumnya. Meskipun, fakta bahwa organ-organnya tidak lagi menjuntai dari tubuhnya dan lengannya sekarang melekat erat jelas membantu mengatasi hal ini. Ada apa Little White? Melihat tuannya seperti ini, ibu putih pertama merasakan sakit di hatinya. Dia tidak mati, dia tidak mati. Aku tidak tahu bagaimana, tapi dia tiba-tiba muncul di alam abadi. Namanya baru saja muncul di peringkat ketiga dalam peringkat sertifikasi. Apa? Abraxas tiba-tiba duduk, kekuatan yang tampaknya mustahil bagi tubuhnya yang lemah mengalir keluar dengan deras.
Serangan Qi begitu tiba-tiba sehingga Ibu Putih pertama merasa lututnya gemetar, hampir jatuh ke tanah. Dia hanya bisa menggertakkan giginya dan menahannya. Dia juga seorang dewa abadi, tetapi tuannya sebenarnya masih jauh lebih kuat daripada dirinya. Tidak heran dia bisa mengakhiri perang para dewa hanya dengan sepatah kata. Abraxas tidak terkejut dengan peringkat Dion. Ia sudah lama tahu bahwa bakat Dion dalam bidang alkimia sangat luar biasa. Bahkan, jika ia terkejut dengan apapun yang terkait dengan daftar itu adalah fakta bahwa ia tidak berada di peringkat pertama. Ia yakin bahwa jika Dion tahu daftar itu ada, tidak mungkin ia akan puas dengan apapun selain peringkat pertama. Sayangnya, pemuda itu tidak tahu banyak tentang alam abadi. Ia bahkan menyebut dirinya sebagai yang mulia termuda, yang jelas tidak benar baik secara historis maupun saat ini. Hanya saja orang-orang di dunia gelembungnya saat ini terlalu dekat dengan pinggiran dunia untuk bisa mengoreksinya. Yang membuat Abraxas terkejut adalah kenyataan bahwa Dion masih hidup. Mirip seperti setelah pertarungan Dion selama turnamen dunia ketika Zabia hampir membunuhnya, Abraxas merasakan kunci epistemik terpisah dari Dion. Jadi, ia mengira Dion benar-benar mati. Hal seperti itu membuatnya dalam keadaan depresi selama 60 tahun terakhir. Ia bahkan berharap tubuh lamanya menyerah agar ia bisa menyeberang ke sisi lain. Namun, saat mendengar bahwa Dion benar-benar ada di alam abadi, dia sangat gembira. Dia tersenyum begitu cerah sehingga dunia seakan ikut tersenyum bersamanya. Dia benar-benar lelaki tua yang mengagumkan. Apa yang harus kami lakukan, Tuan? Setelah tenang, Abraxas kembali duduk, mendapatkan kembali penampilannya yang lemah. Ah, terserahlah, biarkan saja anak-anak muda berbuat semau mereka. Tapi sekarang dia akan menjadi sasaran. Tidak mungkin mereka akan membiarkan manusia biasa memegang sorotan seperti itu. Aura mengerikan meletus dari Abraxas yang menyebabkan Ibu Putih pertama tidak dapat bernapas. Ia merasa hidupnya bisa berakhir kapan saja. Mereka tahu untuk tidak menyentuh salah satu dari mereka. Sedangkan untuk mereka yang lemah, aura mengerikan itu menghilang dengan senyum tipis Abraxas. Dion bisa membuat mereka pusing sendiri. Ibu Putih pertama berkedip, akhirnya bisa bernapas. Dia belum pernah melihat tuannya begitu percaya pada siapapun sejak. Tengkorak itu berdiri tinggi di langit di atas kepala seekor ular bersisik coklat. Tengkorak itu jauh lebih besar daripada yang telah dibunuh Dion, bahkan menjulang tinggi di atas gerbang kota dengan selisih yang tipis. Berdasarkan perkiraan Dion, panjangnya sekitar 50 meter dan batangnya setebal 5,5 meter. Melihat hal itu, keseriusan Dion sirna dan berubah menjadi tawa kecil. Ada apa? Tanya Lilith. Geng kecil itu sedang menyerang kota. Sekelompok geng menyerang sebuah kota? Saru berkedip karena terkejut. Aku tahu, aku juga agak terkejut. Sepertinya mereka tidak terlalu aneh menyebut diri mereka sebagai batalion, bukan karena mereka lebih pantas menyandang gelar itu sekarang. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Dion menyeringai. Sama sekali tidak ada. Biarkan para elit abadi ini menangani masalah mereka sendiri. Saru dan Lilith saling memandang dan tertawa kecil. Namun, sesaat kemudian mereka tersipu karena menyadari betapa minimnya pakaian yang dikenakan satu sama lain. Mereka benar-benar tidak menyadari betapa terbukanya pakaian mereka hingga saat ini. Namun, mereka merasa tidak pantas untuk menutupi diri mereka sendiri pada saat yang sama. Untungnya, Dion berpura-pura tidak melihat apa-apa. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2149, bodoh. Mereka tidak akan pernah percaya bahwa manusia biasa sepertiku adalah alasan mengapa kiriman mereka dicuri. Siapapun yang mereka cari tidak ada saat aku ada di sini. Ditambah lagi, mereka tidak akan meminta orang lemah sepertiku untuk bertarung, kan? Dan, meskipun mereka pikir aku tidak lemah, aku seorang alkemis. Siapa yang pernah mendengar seorang alkemis pergi ke medan perang? Melihat Dion benar-benar berencana untuk melepaskan semua tanggung jawab dari dirinya. Kedua wanita cantik itu mulai merasa sedikit kasihan terhadap kota Zaneta. Pada saat itu, terdengar ketukan dari pintu Dion. Sambil mengangkat sebelah alis, Dion menjentikkan jarinya, menciptakan susunan penyembunyian satu arah yang menghalangi pandangan Saru dan Lilith. Cara pandang seperti ini hanya bisa dilihat oleh matanya sendiri. Orang lain bisa melupakannya, namun, tindakan Dion membuat Saru dan Lilith semakin tersipu. Tampaknya Dion benar-benar menyadari kondisi pakaian mereka. Ya, Dion membuka pintu, mendapati Yang Mulia Pie di sisi lain. Yang terakhir mengintip ke dalam, tetapi menemukan layar yang tidak bisa dilihatnya, dia merasakan sedikit ketidakpuasan di hatinya. Biasanya, di antara para lelaki berkuasa, ada aturan yang tidak tertulis untuk membiarkan wanita mereka mengintip dengan cara seperti ini. Beberapa bahkan rela menukar wanita mereka dengan bebas hanya untuk merasakan sesuatu yang baru. Awalnya, Pie tidak melirik Saru dan Lilith sedikit pun setelah menyadari bahwa mereka adalah manusia biasa.
Namun, selama sertifikasi Dion, dia akhirnya melirik mereka sekilas, dan menyadari bahwa mereka adalah wanita cantik yang tak terbayangkan. Dia tidak pernah tahu bahwa manusia biasa bisa menjadi secantik itu. Tampaknya telah menemukan jenis fetish baru, ia pergi ke pasar budak, mencoba mencari tahu apakah ia bisa menemukan fetish lain seperti mereka berdua. Namun ia gagal. Kenyataan itu membuatnya sadar bahwa bukan karena ia salah tentang wanita fana di masa lalu, melainkan ada sesuatu yang istimewa tentang Saru dan Lilith khususnya. Jadi, ketika ia mendapat tugas untuk datang dan menyambut Dion, ia berpikir ia mungkin bisa mengintip untuk memuaskan rasa ingin tahunya, tetapi ternyata ia malah dihalangi sepenuhnya. Namun, pada akhirnya, ia hanya bisa berusaha sekuat tenaga untuk mengubur rasa tidak puas di dalam hatinya. Saat ini, kedudukan Dion bahkan sedikit lebih tinggi darinya meskipun ia seorang manusia biasa. Dengan betapa sempurnanya ia menyelesaikan sertifikasinya, hanya masalah waktu sebelum ia maju sekali lagi. Bahkan, ia kemungkinan akan menjadi salah satu dari sedikit manusia biasa yang berhasil menjadi abadi di alam ini. Sambil menggelengkan kepalanya, dia mengingat dirinya sendiri. Pertama, selamat, Yang Mulia Dion Sacharo. Saya sudah membawakan Anda lencana identitas Anda. Pie melewati sebuah kotak yang sangat indah. Mustahil bagi dunia kecil seperti ini untuk menghasilkan sesuatu pada level ini. Kotak itu sendiri adalah harta karun setengah abadi. Di dalamnya, Dion bisa merasakan harta karun kelas yang mulia. Sudah pasti ini dikirim oleh Piltsworth Mountain sendiri. Dion mengabaikan maksud yang jelas dalam hati Pie. Selama dia tidak melewati batas, Dion tidak peduli jika dia bernafsu pada Saru dan Lilith. Namun saat dia melakukannya, Dion tidak keberatan mencabik jantung Lilith dari dadanya. Terima kasih, Dion menerima kotak itu. Tatapan Pie berbinar aneh. Dia ingat hampir pingsan karena kegembiraan saat mendapatkan lencana identitasnya. Faktanya, lencananya membutuhkan waktu jauh lebih lama untuk sampai di sini daripada milik Dion, bertahun-tahun sebenarnya. Berbeda dengan beberapa hari yang dibutuhkan Dion. Namun, dia tetap merasa gembira. Ini bahkan belum menyebutkan kualitas harta karunnya. Namun Dion memperlakukannya seperti udara. Hal kedua yang membuatku datang adalah terkait dengan pertempuran yang akan datang. Dion tersenyum penuh arti. Tidak mungkin kau ingin aku bertarung, kan? Pie melambaikan tangannya. Tentu saja tidak. Kami para alkemis memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Namun, kami tetap harus melakukan bagian kami. Kami harus mendukung para prajurit dengan meramu pil. Kami bekerja dengan sistem, peracik, dan pelari. Kami memiliki stasiun khusus di medan perang tempat kami meramu pil. Setelah pil kami selesai, pelari yang ditugaskan akan mengirimkannya kepada mereka yang paling membutuhkannya. Semua yang mulia harus berpartisipasi sesuai dengan kesepakatan yang dibuat oleh Serikat Alkimia kami dengan Tuan Kota. Bibir Dion sedikit mengerucut. Sungguh sistem yang bodoh. Itulah pikiran pertamanya. Itu sungguh konyol. Pelari. Jadi mereka menugaskan orang-orang untuk berlari cepat di medan perang dan mengantarkan pil? Mengapa mereka tidak menyiapkan setumpuk pil untuk keperluan pertempuran? Satu-satunya alasan yang dapat dipikirkan Dion adalah bahwa mereka tidak pernah menduga kota Zaneta akan terlibat dalam pertempuran. Sejak awal, kota itu adalah negara boneka. Namun, meskipun begitu, bukankah ini agak terlalu tidak bertanggung jawab? Bahkan jika Dion tidak menyadari betapa kuatnya geng bajak laut itu, tidak mungkin mereka tidak menyadarinya. Bukankah mereka seharusnya bersiap untuk kemungkinan ini? Petik 1. Ada hal lain yang terjadi di sini. Ada sesuatu yang mengalihkan perhatian mereka dari melindungi kota ini sebagaimana mestinya. Tapi apa itu? Baiklah, aku akan ke sana sebentar lagi. Dion menutup pintu tanpa membiarkan Pie menanggapi, sambil menatap kotak di tangannya. Ketika membukanya, dia mendapati bahwa itu adalah harta karun spasial kecil. Oh, langka sekali. Dion tahu betapa langkanya harta karun spasial di alam abadi. Namun, Piltsworth Mountain memberikan satu kepada semua yang mulia? Tidak, seharusnya bukan itu alasannya. Ada alasan lain. Dari reaksi Pie, hadiah ini tidak normal. Itu berarti seseorang menyadari kinerja dan tampaknya ia melakukannya dengan cukup baik. Tidak buruk, kotak itu memiliki ruang setengah meter kubik. Ukurannya sangat kecil dibandingkan dengan yang biasa Dion gunakan, hampir seukuran kotak pada umumnya. Namun, tidak banyak yang ada di dalamnya. Ada jubah, lencana, dan kuali emas kecil yang tampak seperti pemberat kertas dengan angka 3 tertera di atasnya. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2150, Chibi. Dion benar-benar bingung dengan kuali pemberat kertas itu. Kuali itu dirancang dengan sangat indah dan dia samar-samar merasa bahwa kuali itu adalah benda paling berharga di dalam ruang sempit itu. Namun, kuali itu tampaknya tidak memiliki fungsi apapun. Itu bukanlah kuali sungguhan, juga tidak memiliki kemampuan apapun. Tebakan pertama Dion benar, itu benar-benar hanya pemberat kertas yang berlebihan,
yang dibeli oleh orang-orang kaya dengan uang terlalu banyak. 3. Apa maksudnya? Dion mengeluarkannya dan menggulingkannya di tangannya. Berat sekali benda itu, bahkan dia sendiri merasa kesulitan untuk mengangkatnya. Jika dia menghantamkannya ke kepala seseorang, mungkin hasilnya akan cukup bagus. Kalau saja mereka yang tahu betapa berharganya, pemberat kertas ini tahu bahwa Dion menganggapnya tidak lebih dari sekadar batu bata bagus, mereka mungkin akan pingsan karena marah. Pada akhirnya, Dion tidak dapat menemukan apapun, jadi ia mengesampingkannya dan mengeluarkan seperangkat jubah putih yang indah. Betapa soknya, aku suka itu, Dion menyeringai. Jubah itu ditenun dari benang-benang halus berwarna putih keperakan. Lengannya lebar, cukup untuk memuat 10 lengan, dan dilengkapi dengan ikat pinggang emas yang sebenarnya menyimpan ruang tersembunyi yang lebih besar di dalamnya. Setelah memeriksa, Dion menyadari bahwa itu bukan hanya satu ruang tersembunyi, tetapi 10. Masing-masing sangat kecil dan hanya memiliki tinggi, panjang, dan lebar telapak tangan yang sedikit lebih besar dari rata-rata. Namun, mereka dilengkapi dengan susunan pengawet pil yang sebenarnya cukup ampuh. Dion benar-benar dapat melihat dirinya menggunakannya. Jubah ini juga tampak berbeda dari yang dikenakan para yang mulia ini. Jika mereka memiliki sesuatu seperti ini, saya tidak percaya sedetik pun bahwa mereka tidak akan mengenakannya setiap saat. Sekarang, jika Dion tidak menyadari bahwa ada yang aneh, dia bukan Dion lagi. Dia menyadari bahwa dia pasti telah membuat kehebohan besar. Badai yang dia ciptakan tampaknya bisa datang kapan saja. Dia harus tetap waspada. Terakhir, ada lencana. Lencana itu berbentuk seperti cabang emas dengan satu daun emas di atasnya. Satu daun melambangkan alkemis mulia yang lebih rendah, 12 daun melambangkan dewa alkemis puncak. Tetapi sekali lagi, dahan-dahan dan dedaunan yang dilihatnya selama ini semuanya hitam, sama sekali tidak seperti miliknya. Dion menjentikkan jarinya dan menyingkirkan susunan penyembunyian di sekitar Saru dan Lilith, hanya untuk menyadari bahwa mereka telah mengenakan pakaian. Dia hanya bisa menyembunyikan kekecewaan di dalam hatinya. Tiba-tiba, Dion menyeringai. Melihat senyum ini, kedua wanita itu hanya bisa menggelengkan kepala. Sama seperti Madeline sebelumnya, mereka tahu masalah akan datang saat Dion tersenyum seperti ini. Mereka mengirimiku semua barang ini. Kalau aku tidak pamer sedikit saja, bukankah aku akan dianggap meremehkan niat baik mereka? Saru dan Lilith tersipu saat Dion menanggalkan pakaiannya tanpa malu-malu di depan mereka. Tubuhnya tampak seperti diukir dari perunggu berkilau. Namun kali ini, itu tidak ada hubungannya dengan konstitusinya dan hanya warna kulit alaminya. Mereka harus mengalihkan pandangan untuk memperlambat detak jantung mereka sendiri. Namun, saat mereka mengumpulkan keberanian untuk menoleh ke belakang, mereka mendapati diri mereka tak bisa berkata apa-apa lagi. Mudah untuk mengabaikan penampilan Dion saat ia hanya mengenakan pakaian olahraga. Namun, saat ia mengenakan jubah seperti ini, ia tampak lebih menonjol dari apapun di sekitarnya. Jubah putih yang indah, ikat pinggang emas di pinggangnya, cabang pohon yang ditempa dengan indah yang menempel di kerah bajunya. Itu adalah gambaran sempurna dari seorang dewa muda. Chibi kecil, tiba-tiba terdengar suara celoteh gembira saat cahaya melesat dari dahi Dion. Sebuah kuali memantul yang menggemaskan dengan seorang gadis kecil gemuk mengintip dari tutupnya keluar. Sudah saatnya kau membiarkan bibi yang hebat ini keluar. Aku juga ingin bersenang-senang. Suara Chibi yang menggemaskan membuat kedua wanita itu tersenyum lebar. Seolah ingin menonjolkan sikap sombongnya, Dion menggenggam kedua tangannya di belakang punggungnya. Senyum tipis tersungging di wajahnya saat dia keluar dari kamarnya bersama Saru dan Lilith di salah satu sisinya. Ketika dia meninggalkan jangkauan susunan peredamnya, suara pertempuran menjadi lebih dari sekadar getaran. Karena suara itu dapat terdengar hingga ke jantung kota tempat Serikat Alkemi berada. Dapat dikatakan bahwa pertempuran para dewa benar-benar berada pada skala yang berbeda meskipun mereka tidak dapat terbang. Dion perlahan keluar dari Serikat Alkemi dan mendapati sekelilingnya dalam keadaan kacau balau. Para murid alkemi yang telah mendirikan kios-kios bergegas, bukan karena mereka ingin menjadi peramu, tetapi karena mereka ingin menjadi asisten di sisi yang mulia. Para yang mulia tercengang melihat Dion. Bagaimana mungkin mereka tidak langsung melihat perbedaan antara jubah dan lencananya dengan milik mereka? Tatapan yang mulia Taline bersinar dengan cahaya yang tak kentara namun dia berhasil mengendalikan diri dan mengalihkan pandangan, teringat kata-kata yang mulia Zabel. Dion melirik ke sekeliling. Tampaknya serikat ini memiliki 20 alkemis termasuk dirinya dan tidak termasuk ketua serikat. Ada 5 orang dengan 2 lembar daun, dan hanya Taline dan seorang pria lain yang pasti adalah wakil yang memiliki 3 lembar daun. Meskipun dibandingkan dengan lembar daun emas Dion, lembar daun mereka hanya berwarna hitam. Dan jubah mereka berwarna abu-abu, bukan putih. Wakilnya, seorang pria bernama Gunther, mengamati Dion dengan tatapan tajam. Sama seperti Zabel, dia juga tidak menghadiri sertifikasi, sehingga menyerahkannya kepada wakil deputinya, Taline.
Gunther tidak percaya dengan apa yang didengarnya dari yang mulia lainnya sampai dia melihat Dion saat ini. Dia tahu bahwa Dion tidak mengeluarkan jubah-jubah ini secara acak, jubah-jubah itu pasti diberikan kepadanya oleh Pilsword Mountain. Atas prestasinya yang dihargai sebesar itu. Kuali itu, Gunther merasakan detak jantungnya semakin cepat ketika melihat Little Chibi melayang di atas bahu Dion. Mungkinkah itu juga hadiah dari Pilsword Mountain? Seberapa hebat penampilannya? Baiklah, cukup, diam. Gunther berpaling dari Dion, berusaha mengendalikan diri. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe, agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.